Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Nyablon. Kali ini saya akan sharing untuk mencampur obat afdruk dan sensitizernya. Ini masih baru. Ini yang kemasan 1 kilo. Nah, karena saya tidak ingin memakai semuanya, jadi saya pindahkan dulu ke yang 200 gram. Ini kemasan yang 200 gram. Ini yang kemasan 200 gram, ini yang 1 kilo. Nah, di sini saya akan kasih tahu. Ini versi saya untuk mencampur atau mengoplosnya. Oke, seperti ini. Ini saya akan tuangkan sekitar segini, segaris seginilah, segaris ini. Tuh, kalau masih baru itu kental, jos. Ini kalau baru warnanya masih biru ya, kalau belum dicampur. Kita tuangin aja. Ini karena kebutuhan saya itu segini, 200 gram itu kebutuhannya itu kurang lebihnya 3 harian. Karena setiap hari ngafdruk terus. Nah, segini. Ini takarannya saya. Oke, ini tutup dulu biar nggak tumpah. Oh ya, ingat ya. Untuk mencampur obat afdruk ini jangan di bawah sinar matahari. Kalau masih di bawah lampu itu masih aman. Tapi jangan di bawah sinar matahari. Kenapa? Karena obat afdruk ini sangat sensitif dengan cahaya. Jadi jangan di bawah sinar matahari. Ingat ya, obat afdruk ini ada kadaluarsanya. Ciri-ciri kadaluarsanya apa, Bang? Ciri-cirinya itu kalau ketika kita sudah mencampur, kadaluarsanya itu ketika kita sudah mencampur ini dikolaborasikan, ini dicampur, itu sudah ada kadaluarsanya. Nanti sekitar 3 harian itu dia akan berubah. Perubahannya itu dia semakin encer untuk obat afdruknya. Nah, itu udah kadaluarsa kalau menurut saya. Kalau ini udah encer, ketika ini nanti sebentar ya. Ini saya campur dulu. Oke, takarannya untuk segini, itu kalau yang saya pakai 2,5. Oh, sini masih ada tutupnya. 2,5 tutup dari ini, tutupnya bawaan ini. 2,5. Kalau yang saya pakai 1 full, 2 full setengah. Ini warnanya oranye ya. Nah, ini kita tutup lagi. Nah, kalau kita sudah mencampur seperti ini, itu dia sudah punya expirednya. Jadi nggak bisa disimpan lama-lama. Kurang lebihnya 3 harian lah. Tapi kalau kita sudah terlanjur, sudah mencampur semua seperti ini, ada triknya. Yaitu cara penyimpanannya, kita taruh di kulkas agar kental ya, agar tetap kental seperti ini. Kita jaga suhunya. Cara menjaga suhunya itu kita masukin aja ke kulkas. Kita taruh aja di pintunya atau di bagian bawah
jangan taruh di freezer. Tuh, kita aduk seperti ini pelan-pelan aja. Ingat ya, jangan di bawah matahari langsung, cukup di dalam ruangan aja. Di bawah lampu masih oke, aman. Kita aduk seperti ini pelan-pelan. Ini kita aduknya sampai rata. Tuh, yang tadinya warna biru, ketika kita sudah campurkan dengan sensitizernya, itu berubah menjadi kehijauan. Seperti ini. Ini kita aduk terus pelan-pelan aja sampai benar-benar rata warnanya. Kita tarik seperti ini, kita lihat bagian bawahnya itu udah rata belum untuk warnanya. Dan sebaiknya setelah kita mencampur ini, kita tidak langsung pakai dulu, kita diamkan dulu sekitar 5-10 menit. Kenapa? Karena ketika sudah kita campur dan kita aduk-aduk seperti ini, itu akan menghasilkan gelembung di sini. Nah, itu gelembung itu kurang baik kalau ada gelembungnya. Karena ketika kita mengaftruknya itu biasanya bolong-bolong hasilnya. Jadi kita diamin dulu 5-10 menit. Nah, ini udah lumayan rata. Nah, seperti ini. Bang, gimana kalau saya campurinya cuma sedikit, cuma mau pakai 1 kali aja? Bisa. Intinya insting kita harus jalan ya. Insting kita harus jalan. Kita ngapalin warnanya aja. Kalau warna ketika sudah dicampur, obat afdruk dan sensitizer sudah dicampur, warnanya kan sudah berubah tuh. Nah, kita perhatikan untuk warnanya. Insting kita jalan nih. Kita tanya sama hati kita sendiri. Insting kita mainin. Ini campurannya udah pas belum ya? Oh, ini kayaknya kurang dikit. Oh, ini kayaknya sudah cukup. Nah, itu lihat. Ada gelembung-gelembung seperti ini ya. Kita biarin aja. Kita diemin dulu, ditutup aja. Nah, ini udah selesai. Seperti ini aja untuk campurannya. Nah, Bang, tadi gimana kalau saya cuma pakainya sedikit? Nggak apa-apa, pakai sedikit juga. Intinya seperti ini. Ini versi saya ya. Nah, kemasan 1 kilo. Dan ininya itu tadi full ya, sekitar segini ya. Itu ibaratnya itu 1:1 ini. Nah, kalau kita makainya seperti segini 200 gram, itu yang saya praktikkan tadi. Saya sudah biasa mencampurnya itu takarannya, kalau nyampur segini itu takaran sensitizernya 2,5 tutup. Dan waktu penyinarannya saya memakai lampu afdruk, lampu kotak afdruk yang memakai sinar UV, itu cukup 2 menit. Tapi beda lagi waktu penyinarannya kalau kita pakai cahaya matahari. Kemarin saya bikin video itu 30 detik cukup, dengan cahaya matahari yang tidak terlalu panas, sekitar jam 11 siang. Itu saya ngaftruknya 30 detik, hasil sempurna. Dan kalau saya memakai 4 buah lampu neon yang panjang, itu dulu saya waktunya itu sekitar 10 menit untuk memakai lampu neon yang panjang. Itu 4 biji dengan jarak lampunya itu sekitar 10 cm. Jarak kaca dan lampu itu sekitar 10 cm. Itu sekitar 10 menitan. Nah, kalau ada yang mau nanya, Bang, gimana kita cara menentukan waktu yang pas untuk mengaftruknya? Itu saya nggak bisa bikin patokan. Kita harus praktek langsung. Berapa waktu yang harus kita pakai dengan takaran obat afdruk sekian. Jadi beda-beda. Kalau kita, jadi intinya gini aja. Intinya saya pakai inti gini. Ketika kita mencampur obat afdruk dan sensitizer, misalkan kita pencahayaan pakai lampu 10 menit, dan hasilnya ketika disemprot itu ternyata
susah untuk kebukanya, keras atau sulit untuk kebukanya, di bagian desain itu sulit. Nah, itu kita coba atur waktunya lagi. Misalkan tadinya 10 menit, kita kurangin 2 menit di 8 menit. Nah, kita coba lagi afterwork di 8 menit. Nah, ternyata di 8 menit masih susah untuk kebukanya. Kita turunin lagi di 5 menit. Ketika di 5 menit ternyata mudah jebol. Ketika kita nyemprot itu mudah jebol. Oke, kita naikin lagi 1 menit. Berarti di 6 menit. Nah, ketika 6 menit itu biasanya fiktif. Kadang itu kita nemuin waktu yang pas 6 menit. Ketika kita nyemprot, gambar mudah kebuka, dan bagian lain di pinggir-pinggir atau di sisi yang lainnya juga itu ternyata tidak ada yang jebol, tidak ada yang apa bahasanya, ambrol gitulah, kebuka. Itu ternyata itu kita udah menemukan waktu yang pas. Seperti itu. Nah, ketika kita besoknya memakai waktu yang sama, tapi kita mengoplos lagi, dari takarannya berbeda, itu pasti akan waktunya berubah lagi. Yang kemarin 6 menit itu pas kita coba lagi, ternyata 6 menit itu gambar mudah jebol atau nggak kuat ketika kita semprot. Nah, itu ada di sini. Kuncinya itu ada di sini. Jadi ininya kurang. Gitu. Untuk merek obat aftruk itu juga kita harus menentukan kita cocok memakai merek obat aftruk yang mana. Contoh, kalau di sini itu ada merek Bremol, ada merek Diasol, ada merek Potoxol. Contoh, di sini ada 3 merek. Kita pakai semua merek dulu. Kita tentukan dan kita punya standar untuk yang kita pakai mau merek apa. Contoh, yang sekarang saya sudah cocok dengan merek Bremol. Kenapa? Karena menurut saya ini kuat. Ini bisa di screen ketika kita aftruk memakai Bremol, itu bisa kuat sampai 10.000 piece glass cup. Contohnya seperti itu. Ketika kita memakai merek Diasol, ini hanya contoh ya, saya tidak menjelek-jelekan merek. Misal ini hanya contoh. Misalkan memakai Diasol itu hanya kuat di 5.000 piece. Ketika kita memakai Potoxol ternyata hanya sekian ribu. Seperti itu. Ini hanya contoh. Saya tidak membandingkan mana merek yang paling bagus, mana yang kurang. Seperti itu. Dan ingat, untuk penggunaan warna kain screen ada kuning dan putih. Kita harus menentukan mau memakai warna kain putih atau kuning. Kenapa kita harus menentukan warna kain? Karena itu berpengaruh ketika kita mengaftruknya juga. Pengaruhnya itu di waktu penyinaran. Warna putih itu waktunya lebih cepat. Ketika kita memakai warna kain screen kuning, itu waktunya lebih lama. Ini udah saya buktikan. Itu fakta. Ketika kita memakai warna kain screennya itu putih, saya memakai waktu 2 menit. Ketika saya memakai kain warna kuning, itu saya memakai waktu 3 menit. Seperti itu. Jadi kalian harus tentukan mau memakai kain warna putih atau kuning, atau kita memakai dua-duanya nggak apa-apa. Yang penting kita punya standar waktu penyinarannya. Seperti itu. Jadi intinya dari semuanya itu yang sudah saya jelaskan ada 5 poin. Yang pertama, kita harus menentukan standar dari takaran kedua ini.
waterproof dan sensitizernya. Kita harus menentukan dulu takarannya. Seperti yang tadi saya bilang, contohnya 9:1. 9 sendok makan waterproof, 1 sendok makan sensitizer. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tentukan warna kain screen yang ingin kita gunakan. Kalau kita memakai kain warna putih, itu berapa menit atau berapa detik. Kalau kita memakai kain warna kuning, itu pastinya lebih lama daripada warna kain putih. Yang ketiga, poin yang ketiga itu kita harus tentukan dulu mau memakai media penyinarannya itu apa. Contohnya memakai lampu atau memakai sinar matahari. Dan kita juga harus buat dulu kalau ingin memakai lampu. Contoh, kita memakai 2 lampu neon. Itu kita tentukan untuk waktunya berapa. Jangan hari ini memakai 1 lampu neon, besok memakai 2 lampu neon, besok 3 lampu neon. Itu tidak bisa seperti itu. Kita harus tentukan dulu. Karena untuk mengafturkan, semakin banyak lampu yang kita pakai, semakin terang cahaya lampu yang kita pakai, itu semakin cepat. Nah, sebaliknya, kalau kita hanya memakai 1 atau 2 lampu, itu pastinya semakin lama untuk penyinarannya. Sama seperti kita kalau pakai sinar matahari, semakin terik, semakin panas, itu akan semakin cepat prosesnya. Namun kalau mendung atau cahaya matahari agak redup, itu juga sama, lebih lama penyinarannya. Jadi poinnya itu, yang utama ketika penyinaran itu, yaitu semakin silau, semakin terang, itu semakin cepat, dan sebaliknya. Dan yang terakhir, poin yang kelima, kita harus pantang menyerah. Kita harus praktekkan semua proses tukang sablon itu sama. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Sampai punya standar sendiri dan dipatenkan. Seperti itu. Apa yang kita lihat mudah, belum tentu kita sendiri mudah untuk mempraktikannya. Dan sebaliknya, ketika terlihatnya susah, ketika mempraktikkan ternyata sangat mudah dilakukan oleh kita. Seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Like kalau menurut kalian ini bermanfaat dan kalian menyukai dari materi-materi yang udah saya kasih. Dislike kalau menurut kalian ini buruk. Dan jangan lupa komentar, bantu subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.